Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita sampai di episode ke-7 dari cerita Dadan Cahyo oleh Dio Seta. Sebelumnya, diceritakan tentang usaha Dirga dan Jagat untuk mencari informasi lebih lengkap dengan mendatangi Guntur dan Nyai Jambrong untuk membebaskan Danan, Cahyo, dan Pak Le yang masih terjebak di Jagat Segoro Demit. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hujan deras mengguyur hampir seluruh tempat yang bisa kami pandang. Sayangnya, hanya padang pasir yang luas yang terlihat di hadapan kami. Dengan hujan sebanyak ini, tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini. Aneh, tanyaku sembari menatap padang pasir tanpa ujung yang sedang kami lewati. Setelah semua yang kita lihat dari kemarin, kamu masih nganggap tempat ini aneh, Nan? Kayaknya deskripsi kata aneh di pemikiranmu harus dibenerin deh. Balas Cahyo sembari melindungi kepalanya dari hujan dengan sarungnya. Haha, santai Tonjul. Jangan sampai kalau kita kembali ke alam manusia justru ngerasa aneh, balasku. Pak Le masih sibuk memeras bajunya, sementara kami semua berlindung di bawah tubuh Wanasura, berharap hujan ini akan reda dalam waktu yang cepat. Jauh dari derasnya hujan, samar-samar terlihat bayangan yang mendekat ke arah kami. Saat semakin dekat, kami mulai melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok seorang manusia. Semua sembunyi, perintah Nyi Sendang Rangu. Kami pun bersembunyi di antara bulu lebat Wanasura, sementara Nyi Sendang Rangu melakukan sesuatu yang membuat keberadaan kami tidak disadari oleh orang itu. Entah mengapa, Nyi Sendang Rangu meminta kami untuk bersembunyi, padahal yang melewati kami terlihat layaknya manusia biasa seperti kami. Aku menanyakan hal itu kepadanya tepat setelah orang itu menjauh. Kalau ada manusia yang bisa bertahan di alam ini, dia pasti bukan manusia biasa. Kita tahu dengan jelas bagaimana alam ini melahap kewarasan setiap makhluk yang berada di tempat ini. Jelasnya. Benar, orang itu pasti bukanlah manusia biasa. Apalagi pakaiannya terlihat sangat tua dan juga lusuh, seperti pakaian zaman kerajaan zaman dulu, bahkan lebih tua. Kami merasa penasaran dengan orang itu. Pasti ada sesuatu di alam ini yang membuatnya bertahan. Mungkin saja itu juga bisa memberi petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Nyi, apa bisa kita mengikuti orang itu? Tanya Pak Le. Bisa saja, kita hanya bisa melihat dari jauh, jawab Nyi Sendang Rangu. Dengan berhati-hati, kami pun mengikuti arah Nyi Sendang Rangu untuk mengikuti orang itu. Ia menelusuri padang pasir ini cukup jauh, sampai akhirnya terhenti ke sebuah tempat menyerupai jurang yang besar. Tidak seperti tempat di sekitarnya, jurang itu dipenuhi tanaman-tanaman dengan daun yang mengering. Tapi bukan itu yang menarik perhatian kami. Ada 5 bangunan batu tua menyerupai candi dengan altar sesembahan di hadapannya. Ada kekuatan mengerikan dari setiap tempat. Namun, orang itu dengan santainya memasuki salah satu tempat mengerikan itu. Pak Le, arca-arca itu. Aku mencoba menunjukkan apa yang menarik perhatianku pada Pak Le. Di sekitar komplek bangunan itu terdapat arca yang sangat tidak asing. Sepertinya arca itu mirip dengan yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa. Akhirnya kita tahu kenapa arca berwujud makhluk-makhluk aneh itu tidak pernah ditemukan sejarahnya. Ternyata ada hubungannya dengan tempat ini, balas Pak Le. Selang beberapa lama, tiba-tiba muncul getaran dari sekitar bangunan itu. Ada bayangan hitam yang membentuk sebuah lingkaran. Bayangan itu semakin pekat hingga setelahnya muncul sesuatu yang terjatuh di altar sesembahan itu. Manusia? Tidak. Itu adalah jasad wanita yang telah mati. Ada 5 jasad yang muncul di tempat pemujaan yang tersedia di sana. Kami sama sekali tidak membayangkan
apa yang akan terjadi. Tapi itu semua terjawab ketika sosok manusia itu keluar dari tempatnya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Menjijikkan. Kami menahan rasa mual kami saat menyaksikan manusia itu menyetubuhi satu persatu jasad yang ada di tempat itu. Ritual tantra kiri. Tapi Pak Lek belum pernah melihat yang semengerikan ini, gumam Pak Lek. Aku menoleh ke arah Pak Lek. Ia juga terlihat sedang menahan rasa jijiknya. Namun di balik itu, pasti ada perasaan mengerikan dari hasil ritual ini. Nan, sepertinya kita pernah melihat yang seperti ini, ucap Cahyo. Aku mencoba mencerna ucapan Cahyo. Dia benar. Tidak mungkin kami lupa kejadian saat kami masih sekolah. Kejadian serupa terjadi di sebuah rumah di desa yang telah ditinggalkan oleh penghuninya sewaktu kami masih sekolah dulu. Pergi, kita pergi dari sini, perintah Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Ada apa, Nyi? Tanya Cahyo bingung. Sudah, nurut saja, balasku sembari menarik tubuh Cahyo. Memang semenjak berada di alam ini, petunjuk Nyi Sendang Rangulah yang bisa membuat kami bertahan hidup. Tapi kali ini wajahnya terlihat cemas. Tidak lama rasa penasaranku terjawab. Kekuatan besar yang mengerikan muncul dari tempat di mana manusia itu melakukan ritual. Ada sesuatu yang mengganjal ingatanku. Tapi rupanya tidak hanya aku. Cahyo pun ikut terhenti dan menoleh sekilas ke tempat tadi. Danan, suara raungan itu, ucap Cahyo. Benar Jul, suara tembang yang sumbang itu. Sepertinya Pak Lek juga merasakan perasaan yang sama seperti kami. Tapi Pak Lek lebih memilih menarik kami dan memastikan kami menjauh dari tempat itu. Pak Lek, setan-setan itu, ucapku mencoba mengingatkan Pak Lek. Diam, jangan sampai kita berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Di alam manusia saja tidak ada cara untuk membunuh mereka, apalagi di alam ini, ucap Pak Lek. Benar ucapan Pak Lek. Tapi biar bagaimanapun, keberadaan makhluk itu sempat membawa mimpi buruk untuk kami. Tangan Cahyo pun terlihat menggenggam dengan keras, menahan rasa kesalnya. Dadung Gumotro, aku masih ingat namanya Nan, ucap Cahyo. Mendengar nama itu, seketika Nyi Sendang Rangu terhenti. Nama itu? Apa benar itu nama makhluk yang berada di sana? Tanya Nyi Sendang Rangu. Aku mengangguk dan memastikan ingatanku sama dengan Cahyo. Pergi, jangan berurusan dengan mereka. Wajah Nyi Sendang Rangu yang selama ini tidak pernah gentar dengan siapapun kini terlihat ragu. Tapi aku khawatir saat kami dipertemukan lagi. Aku takut bahwa ini adalah takdir bahwa kami harus menghadapinya tidak lama lagi. Sebuah gapura tua terpampang di hadapan Pak Waja dan Mbah Jiwo. Itu hanya gapura kayu lapuk yang bahkan nama desanya pun sudah tidak terbaca. Bahkan butuh berjalan hampir 1 jam dari gapura yang terletak di mulut hutan itu untuk mencapai tempat yang dituju oleh Mbah Jiwo. Jadi ini tempatnya? Tanya Pak Waja dengan wajah yang canggung. Iya Pak Waja. Saat menginjakkan kaki di tempat ini, semua orang pasti dapat merasakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh leluhur saya, ucap Mbah Jiwo. Pak Waja terlihat sedih. Ia seperti merasakan sesuatu dari tempat itu. Lagi pula, tanpa kemampuannya saja, semua yang terlihat di depan mata mereka saat ini sudah dapat menggambarkan apa yang pernah terjadi di desa itu. Saat ini hanya puing-puing rumah yang sudah tidak berbentuk yang ada di sana. Tapi tidak sedikit tulang belulang berserakan di tempat ini. Di beberapa pohon masih terikat tengkorak kepala yang telah terpisah dari tubuhnya. Siapapun yang melihat tempat itu pasti memahami, bukan sekedar pembunuhan yang terjadi di sana, tapi pembantaian. Apa yang terjadi di sini, Mbah Jiwo? Saya tidak bisa membayangkan semengerikan apa saat itu. Bahkan saat ini teriakan-teriakan mereka terngiang-ngiang di telinga saya. Tanya Pak Waja yang terlihat begitu terpukul. Mbah Jiwo mengusap air matanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi di tempat ini saat ia masih sangat kecil.
Saya tidak tahu akar permasalahannya, Pak Wajah. Semua terjadi begitu saja. Yang bisa kupastikan, ini semua adalah bunga dari ketamakan kami saat itu. Jelas Mbah Jiwo. Yang Mbah Jiwo tahu, berbagai kejadian terjadi antar kedua desa yang sebelumnya hidup berdampingan. Desa Dawu Setro dikuasai oleh leluhur Mbah Jiwo yang dikenal sebagai penempa pusaka terpandang. Dan Desa Kumolo Randu dikuasai oleh warga yang mengasingkan diri dari peperangan saat itu. Entah pertikaian bermula dari mana, tapi di antara warga tersebar kabar bahwa empu dari desa Dawu Setro dibunuh oleh salah satu keluarga di desa Komolo Randu dengan keris yang ditempa oleh empu itu sendiri. Ada yang bilang itu adalah balas dendam, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran atas insiden itu. Mbah Jiwo masuk ke dalam desa sembari mendoakan satu persatu tulang belulang yang ia temui di desa itu. Ada yang bilang leluhur saya membuat pusaka sakti dari tulang belulang anak kandung seseorang yang meminta dibuatkan pusaka. Entah sadar atau tidak orang itu menyetujuinya. Jelas Mbah Jiwo. Pak Wajah berusaha untuk tidak memotong cerita Mbah Jiwo. Mendengar hal itu, salah satu anggota keluarga lainnya marah dan membunuh leluhur saya yang menempa pusaka itu. Ia pun merampas kitab milik leluhur saya dan menyimpannya di desa Kumolo Randu. Sejak itulah, leluhur saya tidak henti-hentinya menyerang desa itu untuk merebut kembali kitab itu. Pak Wajah menggeleng. Ia merasa ada yang kurang dari cerita Mbah Jiwo. Ada kekuatan lain. Aku merasakan ada kekuatan lain yang ikut campur dengan hal itu, ucap Pak Wajah yang merasakan sisa-sisa residu kekuatan lain di beberapa sisi desa. Mbah Jiwo mengangguk. Ia menceritakan bahwa untuk membalas serangan leluhurnya, ada sebuah terah yang melakukan ritual terlarang. Ia mempersembahkan 6 buah kepala perempuan untuk mengikat perjanjian dengan sosok yang menyerupai Dewi Ular. Dengan kekuatan sebesar itu dari kedua pihak, desa di tengah hutan ini menjadi medan perang. Makhluk-makhluk kiriman bermunculan memangsa anak kecil. Ilmu-ilmu hitam saling menghabisi warga yang tidak berdosa. Dan hanya sebagian kecil dari kedua desa yang bisa melarikan diri dari tragedi itu. Pak Wajah mendengarkan kisah Mbah Jiwo dengan emosi yang tidak beraturan. Jelas, ia merasakan keberadaan roh-roh yang masih penasaran di sekitar desa ini. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah bekas bangunan besar yang sudah ambruk. Tapi bukan tempat itu yang ia tuju. Ada kuburan yang tetap terlihat megah walau sudah dipenuhi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Kalau ada tempat teraman di mana kitab itu disembunyikan, itu pasti di tempat ini, ucap Mbah Jiwo. Ia mencari beberapa benda dan menemukan cangkul yang sudah berkarat di salah satu sudut bangunan. Mbah Jiwo membawa cangkul itu ke salah satu makam yang cukup megah dan menggalinya dengan hati-hati. Pak Wajah mencoba mencari sesuatu untuk membantu Mbah Jiwo menggali. Tapi saat ia berpaling, tanpa sadar sudah ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. Maaf, Bapak siapa? Tanya Pak Wajah pada seseorang yang memperhatikan mereka. Orang itu tidak menjawab. Tapi dari raut wajahnya terlihat amarah yang sangat jelas. Mungkin itu wajar. Ia melihat seseorang membongkar makam di desanya. Itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Pak Wajah, seharusnya sudah tidak ada manusia yang tinggal di desa ini, ucap Mbah Jiwo yang segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Wajah. Benar saja. Semakin lama mereka memperhatikan orang itu, tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Seketika langit menjadi gelap. Tanaman-tanaman di sekitar mereka menjadi kering dengan tanah yang digenangi darah. Mbah Jiwo, hati-hati, peringat dari Pak Wajah. Saat itu tempat yang sebelumnya sudah mengerikan pun kini berubah semakin kelam. Angin dingin berhembus menyelimuti mereka berdua bersama suara-suara yang perlahan mendekat. Perlahan, satu persatu muncul sosok yang memenuhi desa tersebut dengan wajah pucat dan kondisi yang mengerikan. Ada yang seluruh tubuhnya gosong seolah terbakar api, hingga sosok dengan tubuh yang tidak lengkap. Kami sudah menanti kedatanganmu. Dendam kami harus terbalaskan agar kami tenang.
ucap salah satu dari makhluk itu. Mbah Jiwo memperhatikan beberapa sosok yang muncul. Cara berpakaian, ciri-ciri tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah warga desa tempat Mbah Jiwo tinggal dulu. Mereka mengincar saya, ucap Mbah Jiwo. Memangnya siapa mereka, Mbah? Tanya Pak Waja. Mereka adalah warga desa yang mati secara tidak wajar oleh serangan ilmu hitam leluhur saya. Mereka ingin membalas darah mereka yang tertumpah, jelas Mbah Jiwo. Tanpa sadar, tiba-tiba Mbah Jiwo terjatuh oleh sepasang tangan yang menarik tubuhnya dari dalam tanah. Pak Waja segera menolongnya dan membantu Mbah Jiwo kembali berdiri. Sayangnya, keadaan semakin di luar kendali. Satu persatu jasad manusia terbangun dari tanah tempat mereka berpijak saat ini. Itu adalah jasad manusia yang dikuburkan dengan tidak sempurna. Pak Waja membacakan mantra yang ia mengerti untuk menenangkan sosok-sosok itu. Beberapa dari makhluk warga desa itu bisa lenyap, namun yang tersisa masih sangat banyak. Siluman yang kalian kirim telah membunuh anakku, teriak sosok setan berwujud ibu yang mencoba mencekik Mbah Jiwo. Apa salah istri saya hingga kau bakar sampai tidak bersisa? Satu lagi roh seorang pria yang wajahnya terbelah mencoba menyerang Mbah Jiwo. Mbah Jiwo tidak melawan. Ia terlihat ragu dengan apa yang ia akan lakukan. Pak Waja yang sadar dengan keadaan Mbah Jiwo segera mengambil sikap. Ia mengambil sebuah cawan kuningan dari tas kainnya dan membacakan mantra sembari beberapa kali mendentingkan cawan itu. Suara itu menggema hingga ke seluruh hutan. Seluruh makhluk yang ada di hutan itu terlihat kesakitan. Sementara langit samar-samar seperti pecah dan kembali seperti semula. Secepat mungkin Pak Waja menarik Mbah Jiwo kembali ke arah mereka datang. Lari, tidak ada yang bisa kita perbuat, perintah Pak Waja. Mbah Jiwo mengikuti perintah Pak Waja. Namun sesekali ia masih menoleh ke arah makhluk-makhluk itu. Setelah berlari cukup jauh, suasana hutan berubah seperti sebelumnya. Sosok yang menyerang mereka pun menghilang sama sekali. Saat merasakan keadaan sudah mulai aman, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Maafkan saya, Waja. Ada perasaan bersalah yang membuat saya tidak mampu melawan mereka, ucap Mbah Jiwo. Sudah, tidak usah dipikirkan, Mbah. Untuk itulah saya ikut mendampingi Mbah Jiwo, balas Pak Waja. Mereka pun menarik nafas sejenak dan meminum air perbekalan yang mereka bawa. Terlihat Mbah Jiwo tidak pernah menyangka kalau ia akan menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya seperti ini. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan, Mbah, ucap Pak Waja. Maksudnya? Ini semua adalah tentang keputusan Mbah Jiwo. Pertama, apakah Mbah Jiwo tega dengan sosok-sosok korban leluhur Mbah Jiwo? Dan kalaupun iya, yang kedua, apa Mbah Jiwo akan menggunakan kitab terlarang itu? Semua keputusan itu tentang Mbah Jiwo, jelas Pak Waja. Mbah Jiwo benar-benar memikirkan ucapan Pak Waja. Ia tahu benar kedua itu adalah dilema dari permasalahannya. Ia berdiri menatap desa itu dari kejauhan, mencoba membayangkan semua kemungkinan dari keputusan yang akan ia ambil. Waja, bila saya mengambil kitab itu dengan paksa dan menggunakannya, apa saya juga akan menjadi setan seperti leluhur saya? Tanya Mbah Jiwo. Pak Waja ikut berdiri dan berjalan ke sisi Mbah Jiwo. Di ajaran yang saya dalami, hitam dan putih akan selalu ada dan akan selalu menyeimbangkan. Untuk mencapai titik ini, entah sudah berapa dosa yang telah saya perbuat. Saya yakin Mbah Jiwo sudah ditakdirkan untuk mengambil keputusan yang tepat, ucap Pak Waja. Mbah Jiwo kembali menarik nafasnya dan meneguhkan hatinya. Bersamaan dengan itu, ia merasakan telepon genggamnya bergetar. Ia pun mengeluarkannya dari tas dan memandangnya. Ada sebuah pesan tertulis di layarnya. Bah, lagi nggak di rumah ya? Jaga kesehatan ya. Obat rematiknya jangan lupa diminum. Rumah sudah kami beresin. Kalau sudah pulang, info ke kami ya. Ismi Dimas Rumi. Sontak mata Mbah Jiwo berkaca-kaca. Ia memasukkan telepon genggamnya kembali
dan menarik nafas dalam-dalam. Semoga keputusan saya tepat, ucap Mbah Jiwo sembari kembali berjalan ke arah desa itu. Pak Waja terlihat tersenyum dan mengikuti langkahnya dari belakang. Sebuah cerita yang sulit dipercaya terdengar dari seorang nenek yang berasal dari Trah Biryasono. Ia memperkenalkan diri dengan nama Kanjeng Sarwinah Biryasono. Kanjeng Sarwinah benar-benar pernah bertemu dengan Mas Cahyo bertahun-tahun yang lalu? Tanya Guntur. Kalau kalian panggil saya saja Mbok Sar. Tidak hanya Cahyo, saya juga bertemu dengan Dana dan Pak Leknya, jelas Mbok Sar. Ia menceritakan tentang hal yang sulit dipercaya. Saat itu, ia hampir mati untuk menjadi tumbal ritual sosok dukun nenek tua di pabrik gula. Kelima saudaranya sudah mati, namun Cahyo menemukan Mbok Sar dan menolongnya. Dengan mantra yang ku ketahui dan darah dari jasad saudara saya, kami pun mengembalikan iblis-iblis itu ke tempat asalnya. Seharusnya saya juga ikut terbawa ke alam itu, tapi entah mengapa hal itu tidak terjadi, jelas Mbok Sar. Itu karena kamu masih punya hutang sama aku, ledek Nyai Jambrong. Kalau benar, utangmu gak bakal saya bayar, balas Mbok Sar. Tapi sejak saat itu saya mencoba mencari penyebab hal itu. Setidaknya untuk mengantisipasi bila ada kejadian serupa, kami tidak harus mengorbankan nyawa, tambahnya. Mendengar ucapan itu, kami pun menjadi semangat. Berarti ada cara untuk mengembalikan Mas Cahyo dan yang lain tanpa harus mengorbankan nyawa keluarga Mbok Sar? Tanya Guntur semangat. Mbok Sar menggeleng. Memang ada caranya, tapi belum tentu bisa kita lakukan, jawab Mbok Sar. Sontak wajah kecewa kembali terpampang di antara kami, tapi tidak dengan Nyai Jambrong. Ia terus menatap Mbok Sar seolah mengetahui masih ada hal lain yang diketahui oleh Mbok Sar. Dasar nenek tua, sudah, ceritakan saja rencanamu, ucap Nyai Jambrong. Kau itu nenek peo tidak sabaran. Setidaknya biar anak-anak muda ini berpikir dulu, balas Mbok Sar. Mengetahui rencananya dibongkar oleh Nyai Jambrong, Mbok Sar pun menceritakan sesuatu yang sepertinya memang disiapkan untuk kedatangan kami. Trah Biryasono sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Saat kembalinya Raden Cokro dari jagat Segoro Demit, ia terus meminta keturunannya untuk mencari cara agar bisa menghapuskan kutukan ini, cerita Mbok Sar. Semakin dalam, ia bercerita bahwa leluhur keluarga Biryasono sempat menemukan beberapa keturunan khusus yang lahir setiap Rabu Kliwon. Beberapa dari mereka dirasakan tidak terikat dengan jagat Segoro Demit. Namun, mereka masih bisa menghubungkan kedua alam ini. Hanya saja, tubuhnya tidak akan ikut terbawa ke sana. Lantas, di mana orang itu, Mbok Sar? Tanya Mas Jagat. Mbok Sar menghela nafas. Sepertinya ia bersiap menerima rasa kecewa kami. Sudah lebih dari 3 keturunan, tidak ada yang lahir pada weton itu, ucap Mbok Sar. Mbok Sar sendiri? Tanya Mas Jagat. Bukan, yang terjadi pada saya bukanlah hal yang wajar, jawabnya. Aku masih terus memperhatikan cerita Mbok Sar. Pasti ada alasan ia menceritakan hal itu pada kami. Tapi leluhur saya sudah bersiap. Mereka membuat pemakaman khusus untuk anggota keluarga yang lahir pada Rabu Kliwon. Memang ada keanehan terhadap jasad mereka. Mungkin saja hal itu bisa berguna bila dipertemukan dengan sesuatu yang sedang diambil oleh teman kalian, jelas Mbok Sar. Teman? Dari ucapan Mbok Sar, aku tergambar tentang Mbah Jiwo dan Pak Waja yang mencari kitab terlarang milik leluhurnya Mbah Jiwo. Kenapa Mbok Sar bisa tahu tentang itu semua? Tanya Guntur. Dia itu cenayang. Jangan dinilai dari penampilannya saja, ucap Nyai Jambrong. Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung ke pemakaman saja? Mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk, ajak Mas Jagat. Mbok Sar menatap Mas Jagat.
Ia tidak langsung menjawab dan malah berdiri dari tempat duduknya. Pemakaman itu sudah seperti harta karun bagi beberapa dukun. Saat ke sana, kalian pasti akan berhadapan dengan berbagai hal yang mengerikan. Mereka mencoba menembus pelindung yang dibuat oleh leluhur kami. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada keluarga kami yang berani ke sana, jelas Mbok Sar. Ia berjalan kembali sembari membawa sebuah tempayan air. Guntur berdiri membantu membawakannya mendekat ke arah kami bersama satu buah jerigen yang berisi air. "Ini buat apa, Mbok?" tanya Guntur. "Selain itu, hal tadi ada juga yang ingin kutunjukkan dulu pada kalian sebelum kita pergi," tambah Mbok Sar. Ia meletakkan tempayan itu di tengah-tengah kami dan menuangkan air dari jerigen itu ke tempayan. Beberapa rupa kembang ia masukkan ke dalamnya dan dibiarkan mengambang. Ia menggigit jarinya sendiri dan meneteskan darahnya ke tempat itu. "Tadi saya cerita kalau ada terah kami yang bisa mengendalikan kesadaran kami di jagat alam gaib. Sayangnya walau begitu, kami hanya merasakan keberadaan kami di sana dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi saya melihat ada sosok Dewi Sendang yang melindungi teman-teman kalian. Saya pun mencari air dari sendang itu. Semoga saja ini berhasil," ucapnya. Aku mulai bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Mbok Sar. Semoga saja itu benar. Ada beberapa mantra panjang yang ia bacakan. Ucapan mantranya ia bacakan sembari meneteskan darah pada air. Anehnya, darah itu membentuk sebuah aksara yang mengambang di air itu. Saat itu, suasana di ruangan berubah menjadi berbeda. Entah aku tidak dapat merasakan apakah ini baik atau buruk, tapi aku tahu pasti ada perubahan dalam air tempayan itu. Air yang sebelumnya memantulkan wajah kami kini mulai berubah menunjukkan sebuah tempat menyerupai padang pasir. Bersamaan dengan perubahan itu, Mbok Sar menjadi terdiam seolah tubuhnya tidak memiliki kesadaran kembali. "Nyi, kenapa berhenti?" Samar-samar terdengar suara Mas Cahyo dari arah tempayan. "Saya merasakan sesuatu. Tunggu sebentar." Kali ini suara Nyai Sendang Rangu yang terdengar. Kami semua melihat pantulan keberadaan Mas Danan dan yang lainnya dari tempayan itu. Mereka semua terlihat kumal dengan pakaian yang mulai lusuh. "Mas Danan!" Teriakku mencoba memanggil, namun sepertinya mereka tidak bisa mendengar. "Hanya suaraku yang bisa terdengar oleh mereka," ucap Mbok Sar tiba-tiba. Tapi kali ini suaranya berasal dari arah tempayan itu. Sepertinya itu adalah kesadaran Mbok Sar yang sudah berpindah ke jagat Segoro Demit. Bayangannya terlihat dari air yang mengambang-ngambang di sana. "Siapa kamu? Mengapa aku merasakan keberadaan air sendangku?" tanya Nyi Sendang Rangu dengan waspada. "Sabar Nyi, saya hanya ingin menunjukkan keadaan kalian kepada mereka yang khawatir. Ada 2 anak kecil, seorang pria dan seorang nenek tua peot yang bersamaku saat ini," ucap Mbok Sar. "2 anak kecil? Pasti Guntur sama Dirga," potong Mas Cahyo. "Haha, betul nak. Sayangnya hanya kesadaran saya yang ada di sini. Bertahanlah sebentar. Kami sudah dapat petunjuk untuk mengembalikan kalian," balas Mbok Sar. Cukup lama perbincangan itu terjadi. Pak Lek, Mas Cahyo, dan Mas Danan hampir tidak percaya bahwa Mbok Sar adalah seorang nenek yang ia tolong bertahun-tahun yang lalu. Lewat Mbok Sar, kami juga menceritakan rencana kami untuk mengembalikan mereka. Seperti yang kami duga, mereka menentang dengan keras bila harus menukar kembalinya mereka dengan nyawa orang lain. "Mbok, kalau ingat tentang kejadian dulu, dukun nenek itu memiliki sosok tuan yang dipanggil dengan sebutan Raden. Dari simbol yang muncul saat ritual di pabrik gula, saya merasa itu ada hubungannya dengan sosok Raden yang pernah kami lihat saat masih sekolah dulu." Mas Danan sepertinya mencoba mencari petunjuk dari Mbok Sar. Mata Mbok Sar terlihat mengernyit, mencoba memahami maksud Mas Danan. "Di tempat ini kami melihat 5 bangunan menyerupai candi. Saat di sana,
Kami merasakan keberadaan makhluk yang kami lawan di pabrik gula itu. Ada juga sosok manusia yang bentuk tubuhnya mirip dengan sosok Raden yang kami lihat. Jelas Mas Danan. Entah mengapa, wajah Boksar seketika terlihat serius. Ia menatap penuh ke arah Mas Danan. Jangan sekali-kali kalian dekati orang itu. Kalian pasti mati, teriak Boksar. Maksud Mbok? Tanya Cahyo. Aku melihat tubuh Boksar. Nafasnya terlihat semakin kencang, seolah cemas dengan sesuatu. Dia sudah muncul, gumam Boksar. Dia? Memangnya dia siapa, Mbok? Tanya Pak Lek. Boksar menceritakan tentang cerita yang hampir sama dengan yang kubaca di serat lontar Pak Waja. Jika dugaannya benar, sosok Raden itu adalah leluhurnya yang memilih jalur hitam. Ia memilih untuk tinggal di jagat Segoro Demit dan kembali setelah semua ilmunya sempurna. Saat ilmunya sempurna, jangankan kelima titisan Batara itu, ia bahkan bisa memanggil makhluk apapun dari alam itu ke alam kita. Jelas Boksar. Raden Darwono Biryasono, ucap Mas Jagat mencoba mengingat-ingat nama yang tertulis di serat lontar. Tolong bilang ke Mas Jagat dan yang lainnya, Raden itu penganut ilmu tantra kiri. Saat melihat seseorang dengan ilmu itu, kalian juga harus menjauh. Aku dan Cahyo yakin dia orang yang sama dengan yang kami lihat dulu, ucap Mas Danan mencoba memperingatkan kami. Tidak lama setelah ucapan itu, perlahan air di tempayan menjadi kusam. Kesadaran Boksar pun mulai kembali ke tubuhnya. Saat itu, Boksar terlihat lemah dengan wajah yang pucat. Mungkin saja hal ini terjadi setiap Boksar kesadarannya mulai kembali. Kita harus cepat, ucap Boksar. Kenapa jadi buru-buru, Mbok? Tanya Guntur. Tanpa menunggu jawaban, Nyai Jambrong segera membuka lebar pintu rumah dan bersiap untuk keluar. Kalau Raden mulai kembali, dia pasti juga mengincar sesuatu di makam itu. Dan bila dia mendapatkannya, yang terjadi akan semakin mengerikan, jelas Boksar. Kami pun mengikuti perintah Boksar untuk keluar dan mengikuti petunjuknya. Terlihat sudah ada beberapa keranda yang sepertinya berisi jenazah anggota keluarga Biryasono yang dibunuh kemarin. Kanjeng, mau kemana? Mereka yang membunuh saudara kita mungkin masih berada di sekitar sini, ucap salah satu abdi Boksar. Sudah, kalian tenang saja. Orang-orang ini lebih mampu melindungi saya daripada kalian. Kalian tolong jaga murni. Jangan sampai traumanya berkepanjangan, perintah Boksar. Abdi itu menoleh ke arah kami sebentar dan memilih percaya dengan ucapan Boksar. Baik Kanjeng, perintah saya terima, ucapnya yang segera meninggalkan kami. Tidak ada yang salah dari ucapan abdi tersebut. Dari sini pun aku sudah merasakan ada yang mengintai kami dari jauh. Aku pun sadar ada sesuatu yang membuat mereka tidak bergerak menyerang kami. Itu pasti karena keberadaan Nyai Jambrong di dekat kami. Mobil Mas Jagat hanya mampu mengantar kami sampai ke sebuah mulut hutan. Tempat yang dimaksud oleh Boksar ternyata jauh lebih dalam dari yang kami kira. Walau begitu, entah mengapa Boksar tetap terburu-buru melangkah ke dalam hutan. Walau terlihat tidak akur, aku sempat melihat Nyai Jambrong menyalurkan tenaga ke Boksar agar ia bisa berjalan lebih cepat. Aku benar-benar penasaran dengan hubungan kedua nenek tua ini. Setelah melewati hutan-hutan yang lebat, kami terhenti tepat di hadapan sebuah pintu gua yang menurutku cukup kecil. Mungkin hanya sebesar 2 orang dewasa. Entah bagaimana isinya. Mbok, jangan bilang makam itu ada di dalam gua, tanya Guntur panik. Kalau takut tunggu saja di luar sambil main kelereng, ledek Nyai Jambrong. Enak aja, mana mungkin Guntur takut. Artinya kan kita harus cari sesuatu yang bisa jadi penerangan, balas Guntur. Aku tahu Guntur sepertinya juga cukup takut masuk ke dalam gua gelap itu. Apalagi itu adalah tempat keramat yang diincar banyak dukun jahat. Sebenarnya aku juga sama, hanya saja aku tidak seberani Guntur untuk bicara. Ayo kita masuk, Mbok, ajak Mas Jagat. Tahan, jangan sembarangan, ucap Boksar.
Baru saja mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba tercium bau amis mengelilingi kami semua. Kami mencari arah bau itu yang ternyata berasal dari sosok tidak kasat mata yang baru saja keluar dari gua. Setan brengsek, kemana Yai Kulambang penjaga gua ini? Teriak Boksar pada sosok yang baru saja menunjukkan wujudnya pada kami. Makhluk hitam besar dengan 3 kali tubuh manusia biasa. Bau mayat tercium dari seluruh tubuhnya. Rambut dan bulu di tubuhnya menutupi. Mundur, dia bukan demit biasa. Ada pusaka kuno di dada dan pergelangannya. Peringat Mas Jagat. Buto lemah itu sudah mati. Sekarang Raden yang menguasai tempat ini. Aku, Yai Bayuwono yang menggantikannya, ucap makhluk itu. Boksar terlihat panik. Ia melihat ke arah sekeliling seolah mencari sosok Yai Kulambang yang kuduga adalah pelindung wilayah ini. Nyai, tolong Nyai, pinta Boksar pada Nyai Jambrong. Nyai Jambrong pun melangkah ke depan mengarah ke makhluk yang mengaku bernama Yai Bayuwono itu. Kamu utang lagi sama aku, ucap Nyai Jambrong yang segera berlari menerjang ke arah makhluk itu. Ia melilitkan butiran kalung di tangannya sembari membacakan mantra. Melihat hal itu, Guntur pun mengikatkan sarungnya dan mengikuti Nyai Jambrong dari belakang. Guntur mencoba menyerang kaki makhluk itu yang sebesar tubuhnya. Sayangnya, serangannya tidak cukup kuat untuk menggoyahkannya. Tapi berbeda dengan Nyai Jambrong. Dengan sekali pukulan, makhluk itu terpukul mundur. Aku tidak punya waktu berurusan dengan kalian, teriak setan itu yang segera memukulkan tangannya ke arah Nyai Jambrong. Tapi, seperti yang kami duga, Nyai Jambrong mampu menghindari serangan itu dengan mudah. Sayangnya, bukan itu masalah utamanya. Bau menyengat tercium dari pusaka yang terletak di dada makhluk itu. Baunya semakin menjijikkan hingga membuat kami tidak bisa bernafas. Bahaya! Mas Jagat memasuki pertempuran. Ia membacakan ajian pelindung muksa pangriksa yang menghindarkan kami dari ilmu pusaka makhluk itu. Namun ternyata itu tidak berdampak banyak. Sudah, kalian mati saja. Aku malas meladeni kalian, ucap makhluk itu. Tanpa bisa mengatur nafasnya, Nyai Jambrong terlihat semakin lemah. Mas Jagat kembali ke arahku sebentar dan membisikkan sesuatu. Sementara itu, Guntur menutupi wajahnya dengan sarung dan beberapa kali melompat ke arah pohon dan bersiap melancarkan sebuah tendangan yang ia selimuti dengan ilmu kebatinan. Guntur, jangan! Aku tahu itu adalah perbuatan bodoh. Makhluk sadar dengan keberadaan Guntur dan bersiap membantingnya dengan pukulannya. Tapi aneh, saat makhluk itu bersiap untuk berdiri, tiba-tiba saja ia terjatuh. Kaki makhluk itu tidak bisa bergerak. Sementara itu, tendangan Guntur berhasil membuat makhluk itu memuntahkan darah hitam dari mulutnya, tepat setelah tendangan Guntur mendarat di belakang kepalanya. Apa ini? Bocah brengsek! Aku melihat kaki makhluk itu terlilit oleh benda menyerupai lidi yang dibuat dengan batang daun lontar. Aku memang pernah mendengarnya bahwa benda itu bisa melukai sosok gaib, tapi aku tidak pernah membayangkan menggunakannya seperti ini. 1-0 ya Mbah, ucap Guntur pada Nyai Jambrong. Jangan sombong bocah, dia bangun lagi, balas Nyai Jambrong. Yai Bayuwono kembali berdiri dan bersiap membalas serangan Guntur. Namun dengan sedikit gerakan, Guntur mampu menghindarinya setipis mungkin. Ilmu bela diri itu persis seperti yang kulihat saat bertarung bersamanya dulu. Ayo Dirga, ucap Mas Jagat. Sesuai aba-abanya, aku mengeluarkan keris Dasa Sukma dan bersiap menyerang makhluk itu. Seolah menyadari kemampuan pusakaku, makhluk itu mulai mengincarku dan melancarkan sebuah pukulan. Aku tidak bergeming dan terus menerjang Yai Bayuwono, sementara Mas Jagat mengalihkan arah pukulan makhluk itu dengan serangannya. Merasa mulai terancam, makhluk itu menggunakan pusakanya lagi. Kali ini asap hitam mengelilingi kami. Ada rasa sakit yang menyengat saat asap itu mulai menyentuh kulit kami. Kupastikan jasad kalian akan menjadi tumbal untuk kebangkitan pasukanku, ucap Yai Bayuwono yang segera mengibaskan asap itu ke arah kami. Tapi belum sempat ia melakukannya,
Tiba-tiba asap itu menghilang bersama kedua wujud keris Dasa Sukmaku yang beradu dengan kedua pusaka Yai Bayuwono dan menghancurkannya. Suara retakan menggema bersama hilangnya bau busuk dan asap hitam yang menyerang kami. Brengsek! Sialan kalian! Makhluk itu semakin mengamuk menyerang kami. Namun tiba-tiba sebuah tendangan mendarat tepat di kepala makhluk itu dan membuatnya terkapar ke tanah. Raja bangsa buto saja kuhadapi, apalagi setan bongsor seperti kamu. Tanpa pusaka, kau tidak lebih kuat dari buto alas, ucap Nyai Jambrong yang berhasil menaklukkan makhluk itu. Benar saja, tanpa pusaka, serangan Nyai Jambrong berhasil membuat makhluk itu terkapar ke tanah. Jangan urusi makhluk itu, kita harus segera masuk, ucap Nyai Jambrong. Entah mengapa, aku merasa Yai Bayuwono merasa ketakutan saat kami pergi ke dalam gua. Tolong Kanjeng, tolong saya. Tanpa pusaka itu, setan-setan kiriman dukun-dukun itu pasti akan membalas dendam pada saya. Tiba-tiba Yai Bayuwono memohon ampun kepada Kanjeng. Ia merasa ketakutan sembari menatap ke berbagai arah hutan ini. Benar juga, sedari tadi memang sudah banyak yang mengincar kami. Sosok-sosok mengerikan terlihat dari berbagai sisi hutan mengincar Yai Bayuwono. Demit sialan, berani-beraninya, ucap Nyai Jambrong kesal. Boksar menahan Nyai Jambrong dan mendekat ke arah Yai Bayuwono. Setelah ini aku akan memasang kembali pelindung gua ini. Kalau kau bisa berjanji satu hal, mungkin kau kubiarkan masuk, ucap Boksar. Bok, yang benar, ucapku tidak terima. Mas Jagat menahanku. Sepertinya ia mempercayai keputusan Boksar. Apa itu Kanjeng? Asal saya bisa hidup akan saya patuhi, ucap Yai Bayuwono. Setelah ini, kau harus membawa Yai Kulambang kembali ke tempat ini. Bila tidak bisa, kau harus menggantikannya menjaga gua ini sampai akhir hayatmu, perintah Boksar. Menurutku, ucapan itu adalah sebuah pengikat. Seandainya setan itu sudah membunuh sosok Yai Kulambang, sudah pasti pilihannya hanyalah menjaga gua ini sampai akhir hayatnya. Yai Bayuwono terdiam mendengar syarat itu. Namun Boksar tidak memperdulikannya dan berpaling masuk ke dalam gua. Saya bersedia Kanjeng, saya berjanji, ucap makhluk itu. Ada sebuah mantra yang dibacakan oleh Boksar. Selain pelindung gua, ada sebuah asap yang menutupi mulut gua. Sumpahmu terikat saat aku melewati asap itu, ucap Boksar. Kami pun segera pergi meninggalkan Yai Bayuwono. Aku menoleh ke arah makhluk itu dan menyaksikan ia sedang menerima kemungkinan terbaik yang bisa ia dapat setelah memasuki gua ini. Apa Boksar yakin? Tanyaku yang bingung dengan keputusan Boksar. Ia malah mendekat ke sebelahku dan mengusap kepalaku. Makhluk itu adalah Abdi Trahbiryasono. Ia di bawah kuasa Raden Darwono. Lagi pula mengurungnya di gua ini lebih baik daripada mengambil resiko dia lolos berkeliaran di luar sana, jelas Boksar. Mendengar penjelasannya, aku pun mulai mengerti. Semakin berjalan ke dalam cahaya matahari, semakin tidak mampu menjangkau ke dalamnya. Guntur terlihat sibuk mencoba menyalakan kayu kering yang ia cari dari luar. Gak gitu cara bikin obor, ucap Mas Jagat menghampiri Guntur. Ia pun mengambil sapu tangan di tasnya dan melilitkan di kayu itu. Ia membakar kain itu, memecahkan koreknya, dan membiarkan minyak di dalamnya membasahi kain itu hingga api berhasil membakar kayu yang dibawa Guntur. Nih, pelan-pelan, biasain matamu ya. Api begini gak akan tahan lama, ucap Mas Jagat. Makasih Mas Jagat. Wajah Guntur terlihat lega. Sepertinya ia masih tidak terbiasa dengan tempat gelap. Aku mendekat ke arahnya untuk mencari penerangan. Tidak lama, tanpa sadar kami pun sampai di sebuah celah batu yang bertuliskan aksara Jawa. Jelas kami merasakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam. Kami tidak dapat menggambarkan apa itu. Yang pasti, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ada yang aneh dengan Mas Jagat. Di saat kami ketakutan, ia malah tersenyum membacakan tulisan aksara Jawa di batu itu. Mas, kok ketawa? Emangnya itu tulisan apa?
Tanyaku yang memang kurang mengerti aksara Jawa. Satu masalah kita terselesaikan, Dirga, ucap Mas Jagat. Sudah aku bilang, ini semua sudah ditakdirkan, ucap Mbok Sar. Guntur mendekatkan obornya ke batu itu dan mencoba membacanya sendiri. Artinya apa, Tur? Tanyaku. Kurang lebih ini pesan, dan bekas darah di dinding itu adalah persetujuan mereka, ucap Guntur. Aku masih gak ngerti isi pesannya apa, tanyaku. Guntur membacakannya dengan seksama pesan pendek itu dan mencoba menjelaskannya kepadaku. Apabila jasad kami yang telah mati bisa berguna untuk mereka yang hidup, itu adalah penghargaan tertinggi. Kurang lebih itu isinya, Dirga, ucap Guntur. Aku mengerti. Dengan adanya pesan ini, mungkin saja Mbah Jiwo lebih tenang untuk membuat pusaka yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mas Danan dan yang lain. Aku menoleh ke arah Mas Jagat dan semakin bersemangat. Tetapi ia malah memegang kepalaku dan menolehkannya ke arah dalam celah gua itu. Jangan senang dulu. Kita harus mencari cara untuk menghadapi siapapun yang ada dalam gua, ucap Mas Jagat. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Semakin seru dan besok adalah episode terakhir dari cerita ini. Kalau saya lihat ada 100-an halaman. Biasanya hanya ada 40-an halaman. Berarti malam minggu nanti bakal panjang nih cerita Danan Cahyonya. Jadi jangan terlewat ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.